teman-teman, selamat datang kembali di channel Electric Mobility. Di sebelah saya ini sudah ada Honda Revo, tapi ini bukan Honda Revo biasa, ini melainkan Honda Revo Electric. Kalau teman-teman bisa lihat di sini udah nggak ada mesin bakarnya lagi, dia diganti sama motor listrik atau dinamo ya. Dan ini adalah salah satu motor yang lagi di-develop sama BRT karena mereka juga sedang beralih ke konversi motor listrik ya. Nggak cuma Revo, tapi juga nanti ada motor matic-nya, Honda Beat. Tapi kita sekarang fokus dulu ke motor Revo-nya. Dan seperti apa sih spek yang ada di motor ini? Ini dia videonya. Oke, kenapa Honda Revo-nya sekarang trondol kayak gini? Nah, sebetulnya ini buat ngasih tahu juga ke teman-teman biar bisa kelihatan gitu ya. Ini apa aja sih yang udah diubah di motor ini? Hal pertama tentu motor listriknya. Jadi dia udah menyopotkan ini dudukan dari mesinnya. Bahkan ini udah nggak ada mesinnya lagi ya. Jadi dudukan-dudukan semua standar ini nggak ada yang istilahnya dipotong-potong atau dilas. Semua pakai dudukan standar bawaan. Nah, asiknya motor Revo itu dia mirip sama beberapa motor lain Honda yang bebek juga. Jadi kalau teman-teman mungkin di rumah punya Honda Supra atau Honda Revo, ini bisa banget nih langsung dikonversi karena dia dudukannya sudah dibuat dengan standar si Honda Revo. Jadi emang praktis banget sistemnya plug and play. Nah, ini motor listriknya dia pakai yang mid drive, dia pakai yang 2 kW teman-teman atau 2000 watt ya. Lalu posisi kontrolernya, nah ini juga sebagai pembuktian sebetulnya. Jadi kontrolernya itu ada di sini nih, teman-teman bisa lihat yang warna hitam di sini. Lalu di bawahnya itu ada heatsink. Dan kenapa ini ada mica? Ini sengaja banget emang lagi direndam air. Jadi kan banyak yang nanya, kalau motor listrik tuh aman nggak sih kalau misalnya dibawa buat banjir-banjiran? Nah ini dia, BRT memberikan bukti kalau misalnya controller yang mereka produksi itu aman banget kalau misalnya kena air. Kena air aja aman, apalagi ini sampai direndam gini tuh aman banget sih harusnya. Dan asiknya juga ini semua body atau kabel body ini semua masih pakai bawaannya motor ya. Jadi nggak ada yang di utak-atik. Semua fungsi elektronik atau semua fungsi elektrik di sini itu bisa terpakai. Nah kalau kita ngeliat ke depan sini, ini ada TPS teman-teman. Jadi throttle-nya ini ya untuk bukaan gasnya ini dia masih menggunakan standarnya. Jadi kalau motornya udah injeksi, dia pakai yang sensor TPS, dia ngambilnya dari situ, lalu dikonversi ke controller. Jadi bukaannya nih masih pakai bawaan standar ya. Gitu teman-teman. Dan di sini dari mid drive dia tetap disalurkan ke rantai, lalu ke gear belakang ya. Cuma emang ini gear belakangnya dia masih pakai ukuran yang 55 matanya. Cukup besar sih ya, tapi nanti kabarnya kalau misalnya teman-teman pengen konversi, semuanya tetap standar seperti punya teman-teman di rumah. Dan sekarang kita cek ke dalamnya ini. Nah ini ada baterainya, posisinya ada di sini ya penempatannya. Jadi ini untuk baterainya dia pakai yang 72 volt dengan 25 ampere hour. Dan jarak tempuhnya tadi dengan baterai yang segini itu bisa sekitar di 50 sampai 60 km sekali pengecasan penuh. Dan di sini tetap ada MCB ya di sebelah kanan, dan di sini juga ada semacam inverter. Jadi dari 72 volt ke 12 volt. Karena kan motor ini kan kelistrikannya dia pakai yang 12 volt dari mulai lampu depan, lampu belakang gitu ya, sampai misalnya kayak klakson ini semuanya dia pakai yang 12 volt. Dan asik ya di sini, teman-teman. Ini bisa dilihat. Jadi di panel instrumennya ini semuanya standar, nggak ada yang diubah. Bahkan nggak ada tambahan seperti voltmeter gitu ya. Terus kalau ngelihat kondisi baterainya gimana? Tenang aja. Jadi ini untuk jarum bensinnya itu diubah sebagai baterai. Jadi kalau di sini bisa teman-teman lihat, ini kondisinya full, artinya baterai itu masih dalam keadaan full. Kalau berkurang setengah berarti baterainya tinggal setengah gitu aja. Jadi simpel banget. Dan ini ada beberapa cara juga sebetulnya untuk menjalankannya. Yang pasti kita harus kontak on dulu ya. Selanjutnya kita harus pencet ini nih. Kalau di motor biasa kan kita harus starter dulu ya. Nah ini kita tetap harus pencet dulu sampai ada logo di sini N-nya. Jadi kalau di sini karena lampunya ini kan ada N 1, 2, 3, 4 gitu ya untuk giginya. Tapi N-nya ini dia diganti untuk indikator ready. Ketika ini udah nyala, ini udah bisa langsung jalan nih. Nah ini juga sebagai pembuktian teman-teman. Jadi ini motor bisa jalan meskipun kontrolernya kerendam.
Dan asiknya adalah ini motor rasanya kayak motor bensin. Banyak kan kalau motor listrik di Indonesia yang dijual gitu ya, itu biasanya tarikan awalnya tuh terlalu menyentak, itu bikin kaget biasanya. Tapi kalau ini smooth banget. Dari putaran bawah, walaupun kita langsung hentak aja untuk throttle-nya, itu tetap smooth tuh. Jadi nggak bakal bikin kaget. Terutama untuk orang yang biasa di motor bensin, lalu langsung pindah ke motor listrik, biasanya kan kaget. Tapi kalau ini, semuanya aman banget sih. Jadi feel-nya bener-bener ngerasa kita sedang bawa motor bensin. Dan memang BRT juga dia menghadirkan controllernya itu supaya kebiasaan orang yang lama pakai motor bensin itu nggak bakal kaget ketika misalnya harus konversi ke motor listrik. Nah, tapi banyak pertanyaan kan, berapa sih biaya konversi dari motor bensin ke motor listrik? Nah, sebagai gambaran juga, ini yang diganti ada beberapa teman-teman. Jadi yang pertama baterai, lalu ada dinamonya, ya kan, yang udah pasti, sama controller. Nah, udah gitu juga nanti BRT asiknya, semua surat-surat diurusin. Artinya kita tinggal terima beres, motor dikonversi, surat-surat sudah beres, dan plat nomornya jadi pakai yang warna ada list birunya. Jadi asik banget. Nah, satu lagi yang pengen saya kasih tahu ya, jadi di sini kan ada lampu. Lampu utama dia tetap nyala, asiknya dia ada smart lamp, jadi di sini ada sensor ketika misalnya siang hari dia agak meredup. Tapi kalau misalnya di malam hari, tuh, langsung terang secara otomatis. Nah, biasanya kan kelistrikan gitu ya, seperti lampu segala macam itu akan menyedot baterai yang cukup besar juga. Tapi biasanya kalau di siang hari kan kita nggak terlalu memerlukan yang terang-terang banget. Setidaknya ada visual dari lawan arah, karena kan peraturan di Indonesia sekarang, motor itu harus menyala lampunya pada siang hari. Nah, ini smartnya di situ tuh. Jadi ketika misalnya gelap, dia langsung terang sendiri. Tapi begitu misalnya cuaca terang kayak gini, dia akan meredup. Nah, seperti apa rasa berkendaranya dari motor konversi ini? Kita bakal cobain, tapi sebelumnya kita ambil helm dulu. Nah, sekarang kita coba dulu. Kontak udah on. Nah, untuk ngejalanin, kita harus pencet ini dulu ya. Kayak starternya gitu, sampai ada indikator ready-nya menyala. Nah, ini udah langsung bisa gas nih. Oke. Nah, jadi ini rasanya kayak motor biasa, teman-teman. Jadi, bukaan throttle gasnya itu mirip ya. Artinya nggak terlalu yang nyentak-nyentak banget. Biasanya kan kalau di motor listrik itu. Nah, ini langsung kita sentak aja. Tuh. Nggak terlalu yang responsif banget. Jadi masih smooth banget ya. Feel-nya jadi kayak bawa motor biasa gitu. Kayak bawa motor bensin gitu sih. Dan ini semua indikatornya masih berfungsi semua ya. Kayak misalnya lampu, lalu apa namanya untuk lampu sennya juga. Ini karena lampu sen depannya dia nggak dipasang, jadi kan nggak nyala ya, nggak kedip lah. Tapi yang belakang ini nyala nih sebetulnya. Gitu. Dan ini yang kita denger emang suara rantai aja sih yang cukup lumayan terdengar di sini ya. Kalau lagi jalan, memang salah satu kelemahan dari mid-drive yang masih pakai rantai, yaitu suaranya bising. Kenapa banyak motor listrik yang kalau dia pakai mid-drive, dia pakai yang belt tuh. Tapi beltnya belt bergigi, jadi suaranya nggak terlalu berisik. Nah, ini di depan kita udah ada tanjakan, kita bakal coba nanjak. Kira-kira kuat gak nih ya? Coba. Nah, ini kita coba berhenti di tengah-tengah nih. Maksudnya di tanjakannya ya. Oke. Kita coba aja langsung nanjak. Wah, ternyata langsung aja nih. Oke, jadi nggak ada masalah berarti ketika kita nanjak. Artinya kalau teman-teman mungkin di lingkungannya atau di sekitar rumahnya ada tanjakan yang cukup curam, ini udah terbukti sih, masih aman banget. Dan kita sekarang sudah sama Mas Sando, ini dari BRT. Ini salah satu project leader untuk EV ya? Betul, Mas Sando ya? di EV. Dan kita pengen nanya-nanya sebetulnya,
soal spesifikasi dari motornya. Mungkin tadi saya udah ngejelasin seperti apa gitu ya, tapi mungkin lebih detailnya lagi Mas Ando bakal ngejelasin. Pertama dari motor listriknya dulu deh Mas. Nanti untuk motor yang konversi ini bakal pakai yang berapa kW atau berapa watt gitu ya? Untuk motor konversi ini kita akan mulai di 2 kW. 2 kW. 2 kW dengan cc-nya kapasitasnya adalah 110 sampai 125 cc. Oke. Jadi motor-motor yang 110 sampai 150 125. Oh, 125 cc. Itu bakal dikonversi menjadi motor 2 listrik kW. 2 kW. Lalu ini kan juga kontrolernya udah buatan BRT artinya Controller ya? sudah buatan BRT, jadi udah desain di Indonesia. Oke. Semuanya produksi juga di Indonesia. Software kita adaptasi dari VSC, tapi kita ada modifikasi Oke. dan ada penambahan fitur-fitur. Dan controller ini target kita adalah untuk sampai 3 kW. Sampai 3 kW ya? 3 Artinya kW. motor 3 kW masih bisa pakai controller ini Betul. ya? Oke. Dan salah satu fiturnya dari controller ini kita self learning. Oke. Jadi kalau biasa kita harus cocokin hall sensornya, cocokin posisi magnetnya dan lain-lain. Ini kita cukup tekan satu tombol, Yap. langsung udah dia otomatis Iya, nyeting. jadi tadi sudah ditunjukkan juga ya. Ini bisa di-adjust semuanya melalui komputer ya. Komputer, remote, seperti Juken ala biasanya, dan Bluetooth melalui Android atau jadi iOS. ada tiga cara teman-teman. Jadi lewat remote, lewat Android, tadi lewat Bluetooth ya. Betul. Lalu lewat komputer. Jadi emang praktis banget. Bahkan teman-teman di rumah udah bisa itu adaptasi sendiri ya itunya. Bisa. Jadi nanti software juga kita akan untuk di Android dan iOS bisa di-download Play Store dan App Store. Wah, asik Kalau di banget. laptop kita bisa download di web kita www.brtplaza.com nanti di Oke. November. Wah, itu dia tuh. Ngomong-ngomong November. Jadi ini launchingnya rencana akan di bulan November. November kita siap 3.000 unit. 3.000 unit. Baik yang untuk bebek maupun yang Matic. Betul. Oke. Nah, untuk baterainya Mas. Baterainya sendiri dia pakai yang speknya berapa sih? Baterai kita pakai 72 volt, 25 Ah. 25 Ah. 25 Ah. Oke, itu untuk jarak tempuhnya bisa. Jarak tempuhnya untuk sementara kita nyobanya untuk ke kilometer 0, tanjakan sekitar 15 derajat, sejauh 5 km, itu bisa 50 kilometeran. 50 km. Artinya itu teman-teman kalau 50 yang 60. tahu ya, kilometer 0 di Sentul itu jalannya nanjak Betul. dan panjang. Betul. Jadi emang ini pembuktian juga sih. Tadi kita juga udah sempat ngetes juga di tanjakan, berhenti di tengah dan kita gas lagi masih aman banget sih. Betul. Artinya masih kuat gitu ya. Kita juga nanjakan di kilometer 0 nih. Kita boncengan berdua. Boncengan berdua. Boncengan Nah, berdua. jadi buat teman-teman mungkin yang rumahnya banyak tanjakan gitu kan, karena banyak juga motor listrik yang ini kuat nanjak gak sih Betul, gitu kan. betul. Jadi nggak usah khawatir kalau di kitnya. Jadi BRT itu jual kitnya ya, Jual Mas kit, Ando ya. jual kit. Kita sebenarnya spesifik di controller, tapi kita akan jual kit dari motor, controller, dan baterai. Nah, jadi tadi kitnya berapa nih harganya? Harga kit kisaran 15 jutaan. Kisar 15 juta. 15 Itu jutaan. bakal dapat apa aja? Itu udah controller, Controller, terus motor, bracket-bracket, Oke, bracket. baterai, sampai pengurusan surat. pengurusan surat. Artinya teman-teman dengan harga sekitar 15-an juta itu ya, Ya. itu udah terima beres. Terima beres. Udah plat nomor langsung biru gitu ya. Betul. Oh, jadi emang Dan hanya 2 jam ya. wah, itu dia. Pengerjaannya teman-teman, jadi dari motor kita datang dengan kondisi yang masih utuh ada mesinnya, turunin semua itu sekitar 2 jam waktunya. 2 jam. Ya. Jadi prosesnya cepat banget karena memang plug and play banget ya. Plug and play. Dudukannya segala macam gitu betul, ya. betul. Kita nggak ada las, nggak ada potong, nggak ada apa. Jadi sewaktu-waktu motor ini mau dibalikin ke standar, itu bisa banget tuh. Bisa banget. Ya. Bisa banget. Tidak ada yang diubah soalnya. Jadi itu emang praktisnya. Jadi ketika misalnya kita mau balikin ke motor bensin lagi, tapi kayaknya enggak ya. Karena udah males ngantri enak di ya? pom bensinnya, biasanya udah enak tuh. Iya. Tinggal ngecas di rumah. Nah, biasanya yang ditanyain juga adalah ngecas di rumah itu butuh berapa watt sih? Misalnya Nah. di rumahnya 900 watt gitu kan, itu bisa nggak sih? Bisa banget. Karena kan sebenarnya cara ngitung wattnya itu bukan dari motornya 2 kW, Iya. artinya 2000 watt, bukan. Tapi dari spek chargernya sendiri. Iya. Contohnya, charger kita pakai itu 72 volt, 5 ampere. 5 ampere. Jadi wattnya itu adalah sekitar 350 300-an watt. ya. Oke. Jadi masih aman. Tapi kalau mau nanti kita ada keluarin fast charging, Oke. itu bisa 10 ampere atau 20 ampere. Oh. Ya cuman listriknya butuh gede tapi ngecasnya cepat. Ini cepat ya. Betul. Tapi kalau ini sendiri dengan kapasitas 25 ampere hour ya, dengan standarnya charger 5 standar ampere itu sekitar 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 jam. Ya, ditinggal tidur dulu Ya, dikit ya. ditinggal Besok tidur. berangkat udah penuh lagi Betul, gitu ya. betul. Wah, jadi asik banget teman-teman. Sekali lagi mungkin kalau buat teman-teman yang nggak sabar, tunggu nanti November ya. Tunggu November. Tunggu November, jadi nggak cuma ini. Nah, tapi juga ada Honda Beat. Nah, ini Honda Beat juga banyak nih. Satu lagi Mas. Apa tuh? Ada yang kelupaan. Apa tuh?
Nanti kan orang pada nanya, ini bisa cuma disentul doang atau gimana? Oh, untuk konversinya? Betul. Iya benar. Karena kan ini pengguna motor kan tersebar di Betul. Indonesia. Betul. Bisa di mana aja? Sekarang kita sudah punya 150 bengkel rekanan Bengkel BRT rekanan. yang siap kita ubah jadi bengkel konversi. Itu pas di November nanti? Di akhir tahun nanti. Oke. Waktu Juni 2023, targetnya adalah 1000 bengkel rekanan. Dari Jawa, Aceh, sampai ke Papua. Dan itu semua pakai barang-barang BRT, udah terstandarisasi? Betul, semua sudah terstandarisasi, alat ukurnya juga sama. Dyno akan menggunakan Dyno BRT. Jadi Dyno BRT itu sudah distandarisasi di sini, hasilnya akan sama semua. Oke. Pemasangan tinggal pasang, bracket juga sudah produksi CNC, laser cutting, semuanya udah by computerized. Oke. Jadi sangat aman. Jadi emang salah satu syarat bengkel konversi, mereka harus memiliki dyno tadi ya? Betul. Untuk mereka pengetesannya ya? Betul, mereka harus memiliki dyno karena dyno itu diwajibkan oleh pemerintah agar bisa mengkonversi sebuah motor listrik. Oh, oke. Itu dia teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin yang tinggalnya di Sumatera atau di Kalimantan gitu udah bisa banget ya? Bisa. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Nantikan juga nanti kita bakal ngetes Honda Beat-nya nih kalau udah jadi. Karena itu strukturnya asik banget tuh. Dia tetap pakai crankcase yang sebelah kiri, pulinya itu masih ada, jadi secara wheelbase tuh masih sama banget ya? Betul. Sama motor Matic biasanya. CVT kita pakai semua. CVT-nya masih dipakai, jadi bahkan untuk motor listriknya dia masuk ke crankcase ya, ada dudukan barunya lagi. Shaftnya kita bikin sendiri, jadi hanya BRT yang punya shaft itu. Oke. Jadi kalau sebelumnya orang memanjang-manjangkan shaft, ini kita udah langsung aja. Langsung Plug and play. Wah, jadi emang dimudahin banget. Plug and play. Itu dia teman-teman videonya. Sekali lagi terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa juga buat mampir-mampir ke Instagram kami di Elmo Electric Mobility. Sampai jumpa.